Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam program Night Call GPIB. Saya Pendeta Yuniar Johari, Pendeta Ketua Majelis Jemaat GPIB Betania Makassar. Kita akan merenungkan firman Tuhan yang dibacakan dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13. Sebelumnya mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu dalam sepanjang hidup kami. Kasih setiamu selalu kami rasakan dalam hidup, berkat-Mu selalu tercurah bagi kami. Dan kami syukuri ya Tuhan. Di malam ini sebelum kami beristirahat, kami masih merindukan untuk menerima berkat, yaitu firman yang kami percaya dapat menyegarkan hidup kami. Kami mohon Tuhan, Engkau curahkan Roh Kudus-Mu atas kami yang membimbing hidup kami, untuk kami dapat mengerti, memahami, menghayati, dan dapat melakukan firman-Mu. Kiranya firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang pada jalan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 yang menyatakan tentang daging persembahan berhala. Kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Jika ada seorang menyangka bahwa ia mempunyai sesuatu pengetahuan, maka ia belum juga mencapai pengetahuan sebagaimana yang harus dicapainya. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Tentang hal makan daging persembahan berhala kita tahu, tidak ada berhala di dunia dan tidak ada Allah lain daripada Allah yang esa. Sebab sungguh pun ada apa yang disebut Allah baik di sorga maupun di bumi. Dan memang benar ada banyak Allah dan banyak Tuhan yang demikian. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terus terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan berhala. Dan oleh karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Karena apabila orang yang melihat engkau yang mempunyai pengetahuan sedang duduk makan di dalam kuil berhala, bukankah orang yang lemah hati nuraninya itu dikuatkan untuk makan daging persembahan berhala? Dengan jalan demikian, orang yang lemah, yaitu saudaramu yang untuknya Kristus telah mati, menjadi binasa karena pengetahuanmu. Jika engkau secara demikian berdosa terhadap saudara-saudaramu dan melukai hati nurani mereka yang lemah, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Karena itu apabila makanan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku untuk selama-lamanya tidak akan mau makan daging lagi, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan Yesus. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, makanan adalah salah satu kebutuhan pokok manusia. Kita sebagai manusia memerlukan makanan untuk dapat bertahan hidup. Namun menarik di Jemaat Korintus bahwa makanan rupanya bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Pembahasan tentang makanan yang menjadi batu sandungan yang diangkat oleh Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 berkaitan dengan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala.
Isu ini menjadi isu yang krusial di jemaat perdana karena orang-orang Kristen yang berlatar belakang Yahudi tentu saja tidak boleh atau pantang memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tetapi bagi orang-orang Kristen non-Yahudi, termasuk orang-orang Kristen di Korintus yang kebanyakan non-Yahudi, tidak menjadi masalah untuk memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Rasul Paulus sendiri pada prinsipnya juga sepakat bahwa memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak menjadi masalah bagi orang Kristen. Orang Kristen tidak akan menjadi najis atau tidak akan menjadi berdosa ketika mereka memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Di ayat 8, Paulus juga menambahkan bahwa makanan tidak akan membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita makan, kita tidak untung apa-apa, kita tidak makan, kita tidak rugi apa-apa. Demikian kata Paulus dalam ayatnya yang ke-8. Apa artinya? Artinya Rasul Paulus tidak terlalu mempersoalkan masalah memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Memakan silahkan, tidak makan juga tidak masalah. Yang dipersoalkan Paulus dalam 1 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 13 adalah adanya orang-orang Kristen di Korintus yang merasa diri sudah kuat dalam iman. Mereka merasa bahwa mereka sudah memiliki kebebasan dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Mereka telah mendapatkan kemerdekaan di dalam Kristus. Dan mereka juga merasa bahwa mereka memiliki pengetahuan tentang Allah yang sudah sangat sempurna, ya. Dan mereka-mereka yang merasa sudah kuat imannya ini, mereka memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala di kuil-kuil penyembahan berhala. Mereka seakan-akan mau menunjukkan kepada orang banyak bahwa mereka sudah mendapatkan kebebasan. Mereka tidak lagi terikat oleh sesuatu. Mereka bebas melakukan apa saja. Mereka bebas memakan apa saja. Dan memang tidak salah. Sebagaimana tadi sudah dikatakan bahwa Rasul Paulus pun sepakat bahwa memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala tidak menjadi masalah bagi orang Kristen. Tapi yang dilupakan oleh orang-orang Kristen di Korintus yang sudah merasa kuat dalam iman dan mereka merasa bahwa mereka sudah mendapatkan kemerdekaan yang sejati di dalam Kristus, mereka lupa bahwa di jemaat Korintus ada juga saudara-saudara seiman mereka yang imannya masih lemah. Mereka yang masuk dalam kelompok imannya masih lemah ini adalah orang-orang Kristen di Korintus yang baru masuk Kristen, baru mengenal Yesus Kristus. Sebelum mereka mengenal Kristus, mereka juga menyembah kepada berhala-berhala. Tetapi sayangnya ketika mereka sudah mengenal Kristus, mereka masih terikat, masih berpaut kepada berhala-berhala itu, masih belum bisa melepaskan sepenuhnya. Nah, masalahnya mereka yang imannya masih lemah ini, ya, orang Kristen di Korintus yang imannya masih lemah ini, rupanya mereka mengikuti cara dan kebiasaan orang Kristen Korintus yang imannya sudah kuat. Orang-orang Kristen Korintus yang imannya masih lemah ini, mereka rupanya
ikut-ikutan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala di kuil penyembahan berhala. Padahal memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala bisa menjadi masalah serius bagi orang-orang Kristen di Korintus yang masih lemah imannya. Mengapa? Karena tadi dikatakan orang-orang Kristen di Korintus yang masih lemah imannya ini, hidup mereka, hati mereka masih sering terikat atau berpaut kepada berhala. Dan ketika mereka makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, sementara hati dan hidup mereka masih terikat kepada berhala, maka tanpa mereka sadari mereka melakukan aktivitas penyembahan berhala. Dan hal itu pada akhirnya bisa membuat diri mereka cemar dan berdosa di hadapan Allah. Dan ketika mereka melakukan hal yang cemar dan jatuh di dalam dosa, mereka bisa mengalami kebinasaan. Dan mengapa orang-orang Kristen yang lemah imannya ini ikut-ikutan memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, sementara iman mereka belum kuat, hati mereka masih sering mengarah kepada berhala-berhala? Kenapa mereka ikut-ikutan seperti itu? Karena mereka mencontoh atau mengikuti orang-orang Kristen yang sudah kuat imannya. Dan oleh karena itu Rasul Paulus menegur dan mengecam jemaat Korintus atau orang-orang Kristen di Korintus yang merasa diri bahwa imannya sudah kuat, yang merasa bahwa mereka sudah memiliki kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Paulus menegur dan mengecam mereka dengan mengatakan bahwa memakan makanan yang dipersembahkan kepada berhala di kuil-kuil penyembahan berhala supaya dilihat oleh orang banyak adalah bentuk dari arogansi dan kesombongan rohani yang secara tidak mereka sadari bisa menjerumuskan saudara-saudara seiman mereka yang masih lemah imannya ke dalam kesesatan dan dosa. Oleh karena itu Paulus mengingatkan agar orang-orang Kristen di Korintus yang merasa kuat imannya dan telah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang Allah, mereka yang merasa bahwa mereka sudah memiliki kebebasan secara sempurna di dalam Kristus, Paulus mengingatkan agar mereka tidak menjadi batu sandungan bagi orang yang lemah imannya. Jika yang kuat dalam iman menjadi batu sandungan bagi yang lemah iman, dan akhirnya yang lemah iman ini terjerumus kepada kesesatan dan dosa, Paulus katakan, engkau pada hakikatnya berdosa terhadap Kristus. Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang mau kita refleksikan dari firman Tuhan hari ini? Setiap orang Kristen telah dimerdekakan di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kita tidak lagi diperhamba oleh apapun, termasuk dalam hal aturan makan dan minum. Kita bebas makan apa saja, kita bebas minum apa saja. Namun firman Tuhan mengingatkan bahwa kemerdekaan dalam Kristus tidak akan berarti apa-apa tanpa kasih dan tanpa sikap peduli terhadap orang lain, terutama terhadap saudara-saudara seiman. Ketika kita hidup merdeka di dalam Kristus, namun kita hanya mengutamakan kesenangan atau kehendak ataupun kepentingan diri sendiri, kita menganggap diri kita paling benar dan kita tidak peduli orang lain apakah mereka mau tersesat atau tidak, atau bahkan justru kita menjerumuskan orang lain dalam kesesatan dan ketidakbenaran, atau bahkan menjerumuskan mereka kepada dosa, maka sesungguhnya hal itu tidak mencerminkan bahwa kita hidup dalam kemerdekaan Kristus. Namun sayangnya
Cara hidup seperti itu tidak bisa kita pungkiri masih sering ditunjukkan oleh orang-orang Kristen di zaman sekarang ini. Banyak orang Kristen yang masih hanya memikirkan diri sendiri. Mereka merasa bahwa mereka sudah memiliki kebebasan di dalam Kristus dan mereka berbuat semau gue. Mereka tidak peduli dengan orang lain. Dan kalau perlu memanfaatkan orang lain dan menjerumuskan orang lain dalam kesesatan dan dosa. Di dalam persekutuan jemaat tidak jarang juga terjadi warga jemaat atau para pelayan Tuhan mengutamakan kehendak atau kepentingan sendiri dalam kehidupan persekutuan. Jika kehendak atau kepentingan dirinya tidak bisa terwujud, maka ia mulai membangun kelompok, mengumpulkan orang-orang untuk menentang orang lain yang dianggap sebagai penghalang utama dalam meraih kehendak atau kepentingannya itu. Dan jika hal itu kita lakukan, maka berarti kita menjadi batu sandungan bagi saudara seiman kita. Ketika kita mengajak orang lain untuk menjatuhkan orang yang menghambat kita untuk mendapatkan keinginan atau kehendak atau mewujudkan kepentingan-kepentingan kita, maka disitulah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saudaraku, kita telah dimerdekakan dalam Kristus. Kemerdekaan dalam Kristus baru menjadi kemerdekaan sejati apabila dilaksanakan dalam kasih dan kepedulian demi kebaikan, demi mewujudkan kehidupan yang damai sejahtera bagi orang lain. Malam ini sebelum beristirahat, mari merenung apakah kita masih sering hidup mengutamakan kesenangan, kehendak, dan kepentingan diri sendiri dan tidak peduli kepada orang lain, bahkan kita kadang menjerumuskan orang lain dalam kesesatan dan di dalam dosa. Jika sikap itu masih ada dalam diri kita, hendaknya kita berkomitmen agar mulai saat ini, esok dan selanjutnya, kita tidak lagi mengembangkan sikap seperti itu. Mari kita yang sudah merdeka di dalam Kristus hidup saling melayani seorang terhadap yang lain, mewujudkan kasih Kristus dalam kehidupan keluarga dan juga di tengah kehidupan jemaat. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Sebagai gereja, kadangkala kami hanya memikirkan diri kami sendiri, kepentingan diri kami sendiri. Kami tidak memikirkan orang lain. Bahkan kami kadang justru menjerumuskan orang lain di dalam kesesatan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kiranya kemerdekaan dalam Kristus yang sudah kami dapatkan, kami pakai untuk mewujud nyatakan kehidupan dalam pelayanan dan kasih, sehingga orang lain mengalami damai sejahtera Kristus dan mereka boleh mengalami kehidupan. Tuhan, kami berdoa, Kau berkati Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, berkati fungsionaris Majelis Sinode 20 GPIB, unit-unit misioner. Tuhan berkati jemaat-jemaat GPIB. Tuhan juga memberkati rencana pelaksanaan persidangan Sinode 21. Biarlah kiranya Engkau boleh memberkati. Kami percaya bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Kami berdoa ya Tuhan, bagi pemerintah bangsa dan negara Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan, tolong mereka, beri kekuatan untuk dapat mengatasi COVID-19. Dan kiranya pemerintah Indonesia diberi hikmat untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini dari krisis ekonomi. Berkati para tenaga medis agar mereka dapat
melaksanakan tugas menjadi alat Tuhan untuk mewujud nyatakan damai sejahtera Kristus bagi manusia. Tuhan berkati para peneliti dan ilmuwan, kiranya mereka segera dapat mendapatkan obat atau vaksin yang dapat menyembuhkan penyakit COVID-19. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat GPIB, Tuhan memberkati seluruh warga jemaatnya. Bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, bagi yang berduka Tuhan hiburkan. Bagi yang mengalami pergumulan, kehilangan pekerjaan, Tuhan tetap pelihara hidup mereka. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih saudara, sudah mengikuti program Night Call malam ini. Tuhan memberkati kita sekalian.